Halo, gue YouTuber Kepo. Oke, belum lama ini ramai di media, netizen Indonesia kembali membuat heboh dengan kasus bully terhadap pasangan gay di Thailand yang menikah. Jadi ada pasangan gay di Thailand yang menikah dan mereka ngepost gitu ya di Facebook foto-fotonya, dan ya mereka tidak menyangka saat mereka mengupload foto pernikahan, mereka diserang dan dihujat oleh netizen dari Indonesia. Mereka bahkan sampai menerima ancaman mati dan dikatakan penyebab dunia kiamat. Hinaan kasar diterima oleh mereka selama 3 hari 3 malam. Surya yang merupakan salah satu mempelai bingung karena hal ini. Kami menikah di rumah dan dengan keluarga saya, di tempat saya sendiri, di tanah air saya sendiri, dan apa yang salah dengan orang Indonesia? Mengapa mereka harus sedramatis itu? Surya mengatakan netizen Indonesia sudah keterlaluan karena sudah mengancam mati kepada pasangannya, orang tua, hingga fotografer pernikahan mereka. Akhirnya mereka mengambil jalur hukum lewat pengacara. Pengacaranya bahkan memperingatkan warga Indonesia yang pernah melakukan ujaran kebencian akan ada surat perintah penangkapan yang menunggu jika mereka datang ke Thailand. Permasalahan ini menjadi viral dan kedua pasangan tersebut kebanjiran permintaan wawancara dari media luar negeri dan Indonesia. Namun mereka menolak untuk diwawancarai. Permasalahan ini juga masuk media Thailand, bahkan berita televisi di Thailand, dan udah jelas masuk juga ke media Indonesia. Beberapa netizen yang berseberangan membuat hashtag Indonesia Say Sorry for Thailand di Twitter dan menjadi trending. Banyak netizen Indonesia yang meminta maaf karena kasus ini dan merasa malu. Walaupun begitu, sebenarnya pernikahan sesama jenis masih belum diakui di negara Thailand. RUU Kemitraan Sipil masih dalam proses dan belum mendapatkan keputusan yang pasti. Setahun belakangan ini memang banyak kasus berhubungan dengan netizen Indonesia. Seperti saat netizen Indonesia salah menyerang akun Instagram. Disangka wasit dari All England tapi ternyata komedian. Namanya doang mirip. Ini adalah salah satu bukti netizen Indonesia itu menyerang seseorang tanpa berpikir, tanpa mencari tahu dahulu, ngegas dulu, mikirnya belakangan. Kemudian kasus Dewa Kipas dan Gotham Chess. Kasus ini walaupun belum jelas kebenarannya, netizen sudah menghujat Gotham Chess, mengancam masuk neraka, ancaman pembunuhan, sampai menyerang pacar dan keluarganya. Hal tersebut membuat Levi, Gotham Chess, menutup akun YouTube untuk region Indonesia. Grandmaster Iren juga saat itu sempat dibully oleh netizen karena meragukan kemampuan Dewa Kipas. Ada lagi kasus Remar Martin, seleb TikTok yang berasal dari Filipina, dihujat rame-rame oleh netizen wanita karena ada satu cewek tidak suka cowoknya suka nonton videonya. Katanya sih gara-gara Remar, cewek itu jadi putus sama cowoknya. Penyerangan dan pelaporan tersebut membuat akun Remar ditutup di IG. Setelah itu, fans Remar menyerang akun BTS karena diduga yang melaporkan akun Remar adalah oknum para ARMY. Banyaknya kasus tersebut bertambah saat Microsoft membuat survei kalau netizen Indonesia adalah netizen paling tak sopan se-Asia Tenggara. Tidak terima hal tersebut, akun Microsoft diserang oleh netizen Indonesia sampai menutup kolom komentar karena banyaknya umpatan dan makian. Sayangnya, hal tersebut justru membuktikan kalau surveinya benar dan membuktikan kalau netizen Indonesia memang tidak sopan. Pertanyaannya adalah mengapa netizen Indonesia seperti itu? Gue di sini tidak membela pasangan gay, gue sendiri jujur aja tidak mendukung LGBT. Tapi prinsip gue adalah selama mereka tidak mengganggu dan asik dengan kehidupannya sendiri, gue juga gak bakal menyerang atau menghujat mereka. Jadi perbedaan persepsi bukan alasan untuk boleh menghujat atau bahkan mengancam mati. Namun hal tersebut menjadi landasan netizen Indonesia untuk melakukan bullying yang parah bahkan sampai ke negara lain yang jelas-jelas budaya dan lifestyle-nya berbeda dengan kita orang Indonesia. Herannya netizen sampai menyerang orang-orang yang berada di dekatnya seperti keluarganya, bahkan fotografernya. Buset, fotografer tuh cuma kerja, cari duit, dia nggak salah apa-apa. Seorang psikolog sosial, Hening Wityastuti, mengemukakan kalau netizen Indonesia itu stres. Sikap dan perilaku netizen Indonesia itu dipengaruhi oleh situasi politik, ekonomi, dan sosial yang tidak stabil. Hal tersebut membuat mereka stres. Mereka lelah dan stres sehingga netizen meluapkan emosi dan rasa stresnya terhadap kasus-kasus yang ada di media sosial seperti Gotham Chess dan pernikahan gay di Thailand ini. Dengan meluapkan emosi, maka mereka yang stres akan merasa puas dan lega. Selain itu, tentu perbedaan moral etika dengan negara lain juga menjadi masalah. Di Indonesia, pernikahan gay sesama jenis dianggap hina, tapi di negara lain mungkin hal yang biasa. Kalian pasti pernah mendengar kalau Indonesia dikenal negara yang ramah dan murah senyum. Keramahan adalah identitas Indonesia di mata dunia. Tapi beda dengan di media sosial, karena di media sosial orang dapat sesuka mereka berkomentar tanpa perlu jaim dan terlihat ramah. Mereka bisa menjadi dirinya sendiri ataupun menjadi orang lain.
Mereka bisa meluapkan emosi dan rasa stresnya dengan menghujat dan mengganggu kebahagiaan orang lain. Apalagi jika orang tersebut punya perbedaan prinsip. Walaupun begitu, tentunya tidak semua netizen Indonesia seperti itu. Masih banyak yang menghargai orang lain dan bijak dalam berkomentar. Melihat beberapa kasus di atas yang kadang tidak masuk di akal, netizen Indonesia sepertinya memang harus belajar lagi bagaimana cara bersikap di dunia maya. Begitu dulu dari gua. Komen, like, share, dan subscribe channel gua YouTuber Kepo. Always positive thinking. Ciao.